Ya, puji Tuhan. Apa kabar Pak Dedi? Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Tuhan Ya, dahsyat. haleluya. Amin, amin, haleluya, haleluya Amin. Pak. Luar Ya, biasa ini. Bapak punya ya, semangat begitu menyala-menyala. Ini iya, karena memang latar belakang dulu dari garis keras ya Pak. iya, iya. Iya, ya. Tapi kasih Tuhan jauh lebih kuat daripada itu. Itulah Tuhan Yesus. Amin, amin. Kuasanya Dahsyat. jauh lebih sempurna daripada semua kejahatan yang ada di dalam hidup manusia. Dan oleh sebab Amin. itu, bagaimana kasih Tuhan yang telah mengubahkan seorang Bapak Dedi, nah itu yang akan dibagikan kepada kita semua. Oleh sebab itu Ya, teman-teman, mari kita dengarkan secara bersama-sama, secara lengkap, apa yang telah terjadi dengan kehidupan Bapak Dedi. Oke, Pak Dedi, haleluya. silakan waktu dan Ya, tempat saya serahkan kepada Bapak. Silakan, Pak. ya. Shalom kepada rekan-rekan semua di mana saja berada. Salam sukacita dan sejahtera. Beritakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan kena hukuman. Haleluya. Nah, saudara, melalui channel Pak Yusuf ini, saya berterima kasih kepada Pak Yusuf Ya, yang telah memberi Pak kesempatan Dedi, kepada siap, Pak Dedi, siap. ya duduknya agak mundur sedikit, Pak, supaya ini Oh, karena apa terlalu gini. tinggi posisi Bapak. Ya, ya, jadi lebih rileks ya, Pak. Apa Oke, oke, gimana? begini Bapak ya. enak, lebih enak nggak posisi Iya, gitu, iya. Pak? Ya, udah, relax ya. Oke, oke, oh, ya, oke, Ya, silakan, enak, silakan, Pak enak. Dedi. Oke, ya. Ya, terima kasih Pak Yusuf memberi saya kesempatan untuk bersaksi. Saya udah berapa kali kontak tetapi selalu gagal. Akhirnya saya minta tolong anak saya karena memang saya gaptek udah gaek ya. Jadi anak saya ini, nah akhirnya puji Tuhan bisa masuk. Nah, saudara, saya ingin berbagi bagaimana pengalaman saya dengan Tuhan Yesus yang dahsyat itu. Saya lahir dari keluarga TNI Angkatan Udara di Bandung tahun 59. Saya dikandung 1 tahun oleh ibu dan akhirnya dioperasi, dan dioperasi itu oleh orang Jerman namanya George Duserman. Jadi Dusermannya diabadikan di nama saya oleh papa saya. Nah, dokter itu kasih Alkitab kepada papa saya. Nah, saudara, tahun 65 waktu pergerakan PKI, papa saya pindah dari Bandung ke Tasikmalaya. Nah, maklum juga seorang anak kolong istilahnya ya, selalu nakal dan bertinju ya, hampir tiap malam bikin ribut ya dulu saya. Tapi saya selalu berpikir kenapa saya harus begini. Dan akhirnya saya membuat satu kegiatan. Saya aktif di pemuda, ya lingkungan pemuda, yaitu pemuda masjid, dan akhirnya aktif bahkan kita membangun tempat ibadah masjid itu, saudara ya, dengan rekan-rekan. Dan tanpa disadari guru-guru saya, karena bapak saya ingin supaya saya itu jadi eh, dai lah istilahnya kan, saya belajar khotbah juga kan, tausiah. Nah, saya dititipkanlah pada satu guru agama untuk dididik, diajar. Nah, saudara, saya tidak tahu bahwa guru-guru yang biasa ngisi tausiah di masjid yang kita dirikan itu, pemuda-pemuda itu terkenal di Tasikmalaya itu, gang angin, itu blacklist lah di kepolisian sama di Kodim itu ya. Nah, saya di depan gang angin itu ada namanya daerah perintis ya. Nah, disitulah kita bangun tempat ibadah karena tadinya nggak ada tempat ibadah. Nah, tetapi tanpa kita sadari itu ada guru-guru yang memang fanatisme lah. Kalau yang selalu ingin dan selalu mengojok-ojok bahwa kita mesti mendirikan negara Islam gitu ya. Kayak HTI gitu, mesti ada apa namanya itu, syariah lah ya. Nah, saya tidak menyadari ternyata itu kelompok yang luar biasa. Nah, saudara,
kita memobilisasi pemuda yang memang fanatisme dicekokin, kalau kita berkorban, kalau kita jihad, kalau ini masuk surga gitu kan. Nah kita orang-orang yang pemuda begini kan gampang sekali untuk terpengaruh ya, daripada kita nganggur lama-lama, enak dengan berbuat begini, ngabisin orang kafir, kita masuk surga, saudara. Puji Tuhan, tapi saya selalu bertanya, hidup itu kemana kalau mati? Kemana, di mana, bagaimana, berapa lama? Itu pikiran saya. Ya, pikiran saya itu, kalau mati itu kemana? Di mana? Nah, lalu ketika ada teman saya itu mau mati sekarat, ya kita tanya, saya tanya, namanya itu si Aman ya. Man, kau tahu tak mati mau kemana? Tidak tahu. Gelap. Kalau bahasa Sunda itu poek mongkleng. Lalu paman saya gitu juga ditanya, nggak tahu, gelap. Kenapa saya bilang orang mati itu gelap-gelap? Nah saya coba kan, waktu dulu ada Nalo, Nasional Lotre. Orang-orang suka nanya nomor main jelangkung. Nah, saya juga ikut, tapi bukan cari nomor. Saya selalu tanya, siapa kamu? Ditulis. Dia tanya, dia jawab, Sutrisno gitu. Dia tuliskan ada ininya. Kamu anak siapa? Dia tulis anak si Anu. Mati kenapa? Tabrakan. Kau ada di neraka apa di surga? Dia nggak jawab. Nah saya bilang, kenapa nggak jawab? Saya selalu bertanya, saudara. Nah ketika teman saya meninggal kan, itu dibawa ke kuburan dengan iringan la ilaha illallah, terus dibawa dan dikubur, terus ditelekinkan lah kalau bahasa itu. Nah ustadznya atau ajengannya berkata, man robuka. Nanti kalau malaikat datang bertanya, man robuka wa manabiyuka. Kamu jawab ini, kalau jawab ini, katanya. Kalau tanya nabi, nabinya ini. Kalau tanya agama, agamanya ini. Saya dibawa ke pohon Kemboja, lihat. Udah mati, diajarin. Lagi hidup aja susah. Apalagi sudah mati gitu. Ini mati kemana? Nah saudara, saya tidak tahu mati itu kemana. Akhirnya saya penasaran. Saya pergi ke kuburan keramat. Di situ ada kuburan keramat. Kalau di Tasikmalaya itu ada Batara, itu kuburan. Dan di situ ada kuburan keramat. Saya datang sendirian. Saya bawa tikar. Saya ingin bertemulah dengan arwah atau dengan setan. Saya mau tanya, kau di mana? Kau bagaimana di sana itu? Tapi sepanjang malam nggak ketemu apa-apa, cuma dikeroyok nyamuk. Saya tidak tahan, saya pulang. Nah, lalu saya mulai sembahyang tahajud. Nah, ketika sembahyang tahajud, saya doanya begini. Saya bukan Gusti Allah, tetapi Tuhan atau Gusti gitu. Pencipta langit bumi ini siapa? Tolonglah aku. Jangan sampai aku binasa. Aku ingin berubah hidup. Karena waktu itu juga saya nakal, ya, mabuk, minum obat, gitu. Pergaulan yang tidak beres. Ya. Di masjid ya sama juga, pulang dari masjid juga ngisep, ya, nakal. Jadi saya di gimana ini? Lalu saya diskusi dengan guru-guru, ya, guru-guru saya, gimana kita ini bisa selamat, enggak kan anugerah kalau kalau sembahyang, kalau berbuat baik bisa selamat. Oh belum tentu lah. Kalau belum tentu gimana, saya bilang. Lalu saya sembahyang. Nah saya sembahyang, saya selalu bangun malam memang. Ngikutin mama saya suka sholat tahajud. Di samping rumah itu ada lapangan badminton.
masih ada orang main badminton. Itu mungkin sekitar jam 12 apa jam 1. Yang main badminton itu bisa sampai jam 3 atau jam 4. Nah, habis saya sembahyang begitu, saya mau melanjutkan tidur. Saya naik ke tempat tidur, saya baru berbaring, belum tutup mata, baru berbaring, tiba-tiba ada seorang datang, dia kasih saya jubah. Dia bilang, "Dad, ini pakai jubah supaya kamu tidak telanjang," gitu. Saya pikir itu kain kafan, gitu ya. Saya tidak tahu siapa ini, tetapi dalam hati berkata, inilah Yesus Kristus yang disebut Tuhan oleh orang Kristen. Saya bangun. Mana orangnya? Perasaan itu barusan ada, tapi tidak ada. Nah, saya duduk di tempat tidur. Ada apa ya? Jangan-jangan saya mau mati. Ini kain kafan. Akhirnya saya duduk kembali di sajadah yang tadi sudah saya tinggalkan itu. Saya turun lagi dari ranjang dan terus bersila saya di sana. Dan saya tanya, Tuhan Yesus, baru kali ini saya bilang Tuhan Yesus karena ada suara tadi itu ya. Kalau memang Tuhan datang untuk mengubah hidup saya, boleh nggak saya minta tanda? Saya bilang, saya minta tanda, beri saya baju. Bahwa itu tanda bahwa saya akan diperbaiki oleh Tuhan, diubahkan. Karena saya tidak biasa pakai baju, saudara. Saya biasa pakai kaos gitu ya, anak muda, kaos oblong, celana jeans, ya baju jarang. Nah, terus saya tidur lagi. Jam 4 pagi, sekitar jam 4:30, kakak saya yang lama tidak bertemu, entah 2-3 tahun, dari Manado, itu datang. Nah, datang. Nah, saudara, ketok pintu, terus dia masuk, saya bukakan, saya pikir siapa? Oh, kakak. Engkang datang. Engkang itu kakaknya. Ah, dia bawa tas, dia kasih tahu, nih, ada baju bekasnya. Nah, begitu saya buka, memang baju bekas, ada banyak. Tangan pendek gitu ya. Terus saya termenung. Baru saya tadi berdoa minta baju, sekarang udah dikasih baju. Apakah ini jawaban Tuhan atau kebetulan? Tapi saya nggak berani banyak ngomong, saya diam aja. Lalu berlalu beberapa hari. Lalu saya penasaran. Saya bilang, Tuhan, boleh nggak saya minta tanda sekali lagi? Saya minta baju yang spesifik, warna putih, tangan panjang. Itu paling lama 3 hari. Saya juga berdoa gitu juga. Waktu itu kan saya ikut kursus dan bantu-bantu kursus di salah satu buah kursus bahasa Inggris, namanya Roswitas English Course. Di situ saya bantu-bantu. Sambil kursus istilahnya. Supaya saya bantu-bantu di sana itu bersih-bersih, beres-beres buku. Supaya kursus saya gratis, karena saya tidak punya biaya kerja apapun juga, nggak ada. Nah, ketika saya sedang beres-beres itu, ibu itu bilang begitu, Dad, bisa tolong ibu terjemahkan? Terjemahkan apa, Bu? Ini buku ini. Tolong terjemahkan. Begitu saya lihat bukunya agak tebal. Waduh, IMF, International Monetary Fund. Waduh, Bu, ini kuliah apa Inggris kuliahan. Saya pikir conversation. Ini Inggris kuliahan saya nggak mampu. Tolonglah, Dad, katanya. Tolonglah, Ibu. Terus saya tanya sama Ibu, Bu,
punya Oxford Dictionary? Ada, coba lihat. Terus dia kasih, saya buka. Oke, saya akan coba, tapi kalau salah jangan dicekecam ya. Karena ini Inggris kuliahan, saya bilang. Cobalah, Dad. Saya coba. Baru 2-3 lembar, mungkin saya terjemahkan. Si ibu duduk lagi di samping saya, Dad. Baju Dedi nomor berapa? Tuk, dalam hati. Tapi saya bilang, Bu, saya nggak biasa pakai baju. Jangan begitu atuh, katanya. Dedi kan tambah hari tambah usia, akan dewasa, akan menikah, punya rumah tangga. Nggak boleh, katanya. Harus belajar rapi. Jangan ngoboi terus. Kalau ibu mau kasih nomor 14,5, kalau enggak nomor 15. Dah gitu, saya tidak banyak cerita lagi, kerjakan lagi tugas. Begitu saya pulang sorenya, si ibu kasih bingkisan dalam kantong plastik. Dalam hati, ini pasti baju. Nah, begitu dia pulang di rumah, dibuka, iya baju. Warna putih, tangan panjang, ada garis biru halus sekali di lengannya ini. Lalu saya berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya nangis. Engkau benar-benar mau mengubahkan hidup saya. Ubahkanlah Tuhan. Supaya saya tidak destruktif. Karena saudara, kami ini ya dimobilisasi untuk direncanakan angkat senjata tahun 82 itu. Tetapi tahun 78 oleh Bapak Sudomo, Pangkop Kaptip waktu itu, dibabat habis, bubar jalan semua. Presiden NII Raja Paula Sasmita kabur. Itu gudang senjatanya terbongkar. Nah, singkat cerita begitu saudara, diobrak-abrik oleh Pak Sudomo, Pangkop Kaptip itu. Nah, sehingga bubar jalanlah semuanya. Dan akhirnya di dalam keputusasaan, di dalam tidak tahu harus melangkah kemana, akhirnya Tuhan panggil, ya, dan saya ketemu Tuhan. Nah, rambut saya yang tadinya gondrong sebahu, karena saya sudah dapat jawaban itu, baju, tanda kedua. Oh ya, belum. Waktu itu saya gondrong baju itu ya. Saya berdoa lagi, sekali lagi saya berdoa. Tuhan, saya minta John Kerry dan Bill Sidney, koresponden saya di Bible Ambassador College di Pasadena, California, datang ke Tasikmalaya. Silakan datang ke Tasikmalaya. Saudara, itu saya doa begitu. Saya dapat Bible Ambassador College itu dari teman saya yang berlangganan majalah Plain Truth. Kalau saudara pernah dengar namanya majalah Plain Truth, yang pendirinya Herbert W. Armstrong dari Australia, Queensland, Australia. Nah, setelah saya doa gitu, besoknya saya pangkas rambut. Rambut yang tadinya gondrong, tidak karu-karuan, saya potong army style, gaya militer gitu. Saya akan tinggalkan kehidupan itu. Nah, habis saya pangkas rambut, saya duduk-duduk di beca, saya ngobrol sambil menginjil. Saya waktu itu sudah menginjil, saya cerita tentang Yesus. Karena saya sebelum percaya Tuhan Yesus, saya sudah baca Alkitab, yaitu Alkitab yang diberikan oleh Dr. Jerman itu kepada papa saya. Saya baca Alkitab, ya, saya ini tukang baca. Hobi baca saya itu kopingho, buku-buku komik. Mungkin saya pernah pemecah rekor. Saya pernah baca buku dari
bedug subuh, waktu puasa, sampai bedug maghrib, tidak kemana-mana. Saya baca buku Koping Ho itu. Ya Allah. Ya. Nah, saya baca itu. Kemana-mana saya selalu bawa Koping Ho. Nah, ketika punya Alkitab, saya baca kitab. Dan saya tertarik dengan Alkitab ini. Hebat. Perangnya aneh-aneh. Ada perang keliling-keliling. Ada perang pakai kantongan. Ya. Ada perang pakai sangkakala. Nah, saya tertarik. Oh, ini Israel. Saya mulai baca itu. Kemana pergi, saya Alkitab itu kalau bisa saya bawa. Karena saya harus hati-hati ya. Tapi dulunya itu kan saya baca buku Koping Ho, masukin kantong. Tapi sekarang saya di depan rumah, di kamar, saya baca kitab. Nah, saya tertarik ya. Jadi waktu itu entah tamat entah tidak saya lupa lagi. Tetapi yang jelas dari Kejadian sampai Wahyu itu saya baca sebulak-balik ya. Luar biasa, saya bisa tertarik dan mengerti ini, luar biasa. Akhirnya saya menerima tahun 81, saya menyerahkan diri setelah saya pangkas rambut, kelewatan tadi, saya duduk-duduk pas tukang beca itu, namanya teman saya si Amuk tuh, dan itu ada orang bule katanya. Ada orang bule, dia mungkin cari alamat. Saya nyebrang dan saya tanya, nah, ternyata dia please show this address katanya. Ternyata dia lagi mencari address ini. Saya lihat addressnya, ternyata alamat saya. Waduh, ini saya sendiri. Dan saya ajak ke rumah lah, ngobrol di sana. Lalu karena saya pernah mengajukan ingin kuliah di sana, pengajuan saya diterima proposal, tapi syaratnya begini. Saya tidak memenuhi syarat karena saya lulusan ST, sekolah teknik, jadi undergraduate. Jadi depending lah. Nah, tapi saya bersyukur ini sudah dijawab oleh Tuhan. Nah, dari sejak itu saya mulai cari gereja. Saya naik sepeda, saya ke gereja, masuk Katolik, ke HKBP, terus tapi tidak ini masuk. Nah, ketika di kursus itu ditanya sama ibu guru saya, Dad, udah ke gereja belum? Belum lah. Nggak usah lah, ngapain? Tidak boleh katanya, kalau kamu Kristen harus ke gereja. Lalu ada murid namanya Mirna. Nah, ini orang gereja. Kamu gereja mana? Gereja Betel. Di mana itu Betel? Di sini. Akhirnya saya pinjam motor, gonceng dia. Lihat rumah pendetanya. Itu pendetanya katanya lagi berjemur di depan rumahnya. Pendetanya hitam. Saya pikir orang Ambon. Tanya orang Chinese, Itachi. Hitam tapi Cina. Ya udah. Saya balik lagi, terus hari Minggu saya ke gereja. Saya masih merokok. Terus kawan saya bilang, yang murid itu, Dad, di sini tidak boleh merokok. Loh, kok nggak boleh merokok? Kenapa? Kok di situ boleh katanya? Di sini saya di HKBP, orang pada merokok. Di Pasundan, pendetanya juga merokok. Masa ini tidak boleh? Di sini mah nggak boleh. Hah? Masa? Akhirnya saya matiin. Dan saya ibadah. Dan saya ketika masuk itu, firman Tuhan menyentuh hati dan saya menangis. Dan ketika keluar, saya ditanya dari mana, siapa, dan selanjutnya lah. Akhirnya saya terus ibadah dan ikut katekisasi, dan tanggal 13 Desember 81 saya menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, ketika dibaptis saya rasa beban berat itu lepas dan saya bersuka cita sekali. Dan keluarga mengetahui bahwa saya sudah jadi Kristen. Lalu keluarga berkumpul karena
dari mama saya itu adalah saudara-saudaranya guru ngaji, saudara ya. Kumpul lah. Saya bilang, saya ini tidak ada maksud untuk jadi Kristen. Tidak ada. Tapi saya minta syarat. Tunjukkan kepada saya satu ayat saja di dalam Al-Quran. Satu ayat saja. Bahwa ada jaminan keselamatan bagi orang percaya. Itu ayat. Hari ini saya bilang, saya bakar Alkitab. Lalu bangkitlah paman saya. Udah. Ngus gitu ke bahasa Sunda. Kan harus antap si Dedi macam gitu. Biarin aja Dedi itu daripada mabok, bikin ribut tiap malam. Udah biarin aja, siapa tahu katanya dia berubah jadi orang kafir gitu. Ya, akhirnya perdebatan itu, pengadilan itu bubar dengan sendirinya dan saya diasingkan lah. Tapi bagi saya tidak jadi masalah. Mama saya juga mengusir saya. Ya udah, karena saya biasa begadang, saya keluarlah. Saya bisa makan di jalanan, di terminal. Tapi kan saya malu, ada hati itu malu. Waduh, orang Kristen kok masih begini gitu loh. Jadi calo. Saya bisa minta ke teman-teman yang copet-copet itu atau pelacur. Saya kan dulu suka ya gabung dengan copet-copet itu, tapi saya tidak nyopet. Copet-copet itu dia operasi dan menang. Saya cuma ikut makan aja. Selalu berselo, kalau lagi makan, Dad, kamu kan gak ikut operasi, tapi ikut makan. Tanggung dong dosanya separuh. Iyalah, saya bilang, saya tanggung dosanya separuh. Nah, saudara, masa saya udah percaya Tuhan, minta makan sama mereka lagi, mereka pasti kasih. Tapi hati nurani saya enggak. Lalu saya datang ke gereja, ke pengerja itu. Ada pengerja 3 di gereja itu. Saya kasih tahu saya lapar, belum makan, ada nasi. Mereka pura-pura nggak dengar atau nggak ngerti, saya nggak tahu. Ini saya didoakan, oh Tuhan terima kasih. Saya pergi, nah, saudara sampai malam. Akhirnya saya datangi seseorang yang punya pabrik tenun. Saya minta bantuan, saya bilang, saya bukan mompas, saya minta untuk makan aja. Ya, agak takut. Saya bilang, saya orang sini. Kok tanya, nama saya dari kecil, dari dulu di situ dikenal Dedi Batak. Padahal saya bukan orang Batak. Dikenal Dedi Batak. Akhirnya dia kasih dan saya makan, saudara. Besoknya ketika akhirnya saya kuli, naik turunin pupuk, saya pikul untuk cari makan. Terus saya narik beca untuk pertahankan hidup. Mama saya, nenek-nenek, bawa rantang, nyari saya. Dedi pulang. Ngapain, Ma? Biarlah saya laki-laki, tidak usah dicari. Kamu. Akhirnya saya pulang, saudara. Saya tadinya tidur di jalanan, ya. Saya pulang, di rumah itu sudah ada baju putih, tangan pendek, celana hitam, sepatu baru semua. Lalu saya tanya di kasur, di kamar saya, Ma, ini pakaian siapa? Untuk kamu, katanya. Orang Kristen. Oh Tuhan Yesus. Ternyata mama saya siapkan. Nah, sudah
Mama saya ketika saya injili juga, Ma terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Satu hari mama saya cerita begini, Mama tadi katanya, Tuhan kamu yang ini datang. Kan ada gambar perjamuan suci. Yang mana? Yang ini tadi datang. Kasih emak katanya kain supaya emak tidak telanjang. Mirip dengan pengalaman saya. Tapi dia tidak mau terima Yesus. Satu hari emak meninggal. Sakit stroke. Akhirnya saya doakan. Mama saya bangun. Terus dia duduk di kasur. Kemana aja kamu? Katanya. Yang lain udah kumpul kan. Tadi dari Kinasih, Ma, ada acara. Kenapa, Ma? Ma teh mau terima Yesus. Oh, puji Tuhan. Kenapa, Ma? Tadi, Ma, katanya. Waktu tadi itu udah koma, Ma itu ya. Jadi masyarakat itu udah kumpul lah istilahnya mau. Siapa tahu tinggal meninggal aja. Tadi itu Ma dibawa oleh 2 orang. Jauh. Di situ tuh tempatnya gelap, poek mongkleng. Mak dengar ke mak tengah denge, jelema gogorobokan, minta tolong, Tapi tekampok, nggak ketinggalan, ya nggak kelihatan. Mak udah istighfar, panggil Kanjeng Nabi. Mak sudah istighfar, panggil Gusti Allah, tapi tetap poek mongkleng. Itu kata mama saya. Nah sekarang Ma mau apa? Ma tuh mau terima Tuhan kamu. Nah waktu dia istighfar, panggil nabinya, panggil Allahnya, tidak ada perubahan. Lalu mama saya itu saking takutnya, dia lihat Tuhan si Dedi. Maksudnya ke Tuhan Yesus, Tuhannya saya. Lalu berai katanya terang. Dan akhirnya dia sadar dan lihat saya. Akhirnya saya doakan dia, pimpin dia, terima Tuhan Yesus. Nah, saya bilang, Ma, kalau Ma nanti mau meninggal, Ma pergi sudah tidak gelap lagi, karena Tuhan Yesus itu terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan gelapan, melainkan terang hidup ada di dalam dirinya. Di dalam dia hidup, dan hidup itu terang manusia. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dalam Yohanes 3. Yohanes 1 ayat 3 ya. Nah saudara, karena saya itu sudah diutus ke Sumatera, saya bilang, Ma, kalau mau pergi, itu waktu itu tahun 2000 ya. Nah akhirnya iya katanya. Nah mau 2002 mama saya dipanggil Tuhan. Terus saya ingin tidak kenal siapa-siapa di Jambi, saya turun di Jambi, tidak kenal siapa, tapi saya jalan Bahtera, ya ini pasti orang betul dia majelis GPIB, dan saya akhirnya disambut dan merintis, dan sampai sekarang saya jadi gembala sidang di Kota Jambi. Nah, saudara, saya semangat. Waktu saya punya laptop, masih punya laptop, saya penginjilan ke Timur Tengah, ke Jeddah, ke Riyadh, ke Madinah, ke Dubai, ke Pakistan. Itu saya bukan apologetika, saya bukan seorang pendebat, saya hanya seorang penginjil, memberitakan Injil. Karena di dalam dunia ini tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini, selain di dalam Dia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Itulah yang mendorong saya untuk saya semangat menginjil siapa saja. Karena Tuhan Yesus berkata, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Waktu itu dalam laptop saya itu ada Alkitab lagi dibuangin kotoran, istilahnya diberakin oleh orang Timur Tengah itu. Lalu saya kasih komen, ya, why US religion men worship God, but why you behave look like Satan? Maybe the God that you worship is Satan. Saya bilang begitu ya. Wah, itu jadi responnya luar biasa. Nah, itulah dari situ saya kenal Ahmad Dedat, Arab Dedat, Siraj Lamaran, Ahmad Keti. Banyak sekali CC, Khalid Khan, Muhammad Kahtani. Dan yang bertobat percaya Tuhan Yesus satu keluarga itu Muhammad Kahtani, seorang arsitek dari anak Imam Masjid Agung Besar di Jeddah. Ya, jenggotnya itu panjangnya luar biasa. Khalid Khan, saudara, puji Tuhan saya diskusi. Dan sampai sekarang saya selalu ingin menginjil dan selalu ingin bersaksi, berapi-api. Dan itu sebabnya dengan beliau memobilisasi, memfasilitasi kesaksian-kesaksian, bukan murtadin, tetapi petobat ya. Jangan bilang murtadin, tetapi petobat yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya rasa cukup sekian dulu, saya diubahkan oleh Tuhan. Dan saudara juga pasti diubahkan oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Saya silakan kepada Pak Yusuf. Puji Tuhan. Ya. Ya, haleluya, luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus telah mengubahkan seorang Bapak Dedi Dus Herman, ya. Jadi Dus Herman itu ternyata berasal dari nama Belanda. Dokter ya Pak Jerman ya? Itu Pak. Iya. Oh, Jerman. Yang bedah mama saya. Ya. Karena kan saya dikandung setahun. Oh, lahir gitu. 5 kilo. Oh. Iya, tua dalam kelamaan kandungan. dalam kandungan ya, Pak? Iya. Iya, puji Tuhan. Berkatnya lebih, Pak. Untuk dibagi. Iya, puji Tuhan, luar biasa ya. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh para narasumber itu adalah kesaksian hidup. Dan kesaksian hidup itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Ya, jadi bersaksi itu harus yang kita alami, bukan bersaksi sesuatu yang kita tidak alami. Cuma cerita orang dari generasi ke generasi, terus kemudian kita tampil tanpa mengerti arah, tanpa mengerti cerita, tanpa mengerti kejadian, terus aku bersaksi. Nah, itu kacau itu. Dusta. Itu saksi dusta namanya itu. Ya. Kalau bersaksi itu, bersaksi itu harus apa yang dialami, seperti yang Pak Dedi alami, yang saya alami. Nah, itu saya saksikan gitu loh. Nah, memang kita di dalam Tuhan Yesus Kristus ini sudah pasti kita mengalami, baru kita bisa bersaksi. Kalau kita tidak alami, saya yakin sekali kita tidak mungkin akan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang benar, ya. Karena kita mengalami, maka kita bersaksi, dan pengalaman yang kita alami bersama Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena itu sesuatu yang menyatu dengan kehidupan kita, terjadi di dalam hidup kita. Ya, jadi terima kasih ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendukung pelayanan kami, ya silakan nomor rekening kami taruh di bawah layar deskripsi. Dan juga besok pagi Before God Channel akan hadir di dalam doa pujian penyembahan. Bagi Anda yang rindu untuk berdoa di pagi hari, menyembah Tuhan, memulai sesuatu bersama Tuhan, silakan bergabung jam 5.30 pagi hari ya. Jam 5.30 pagi hari waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi silakan kita di hari-hari terakhir ini kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami juga atas nama semua teman-teman yang hadir di dalam link ini menyampaikan terima kasih kepada Pak Dedi yang sudah luar biasa memberikan kesaksian yang begitu ajaib, begitu dahsyat. Amin. Dan doa kami, doa kami Bapak terus setia dan Bapak semakin dahsyat melayani Tuhan, dipakai Tuhan, dan tetap semangat di dalam Tuhan Yesus.
Oke, Yes, teman-teman, haleluya. ya demikian. Iya. Oke, teman-teman, demikian untuk kali ini. Kami sekali lagi terima kasih dan kami berdoa supaya kita semua diberkati Tuhan dan Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan Amin. buat kita semua. Salam Tuhan Amin.